Salasa Keiji ini boleh dibilang historinya cukup panjang. Jadi wajar kalau orang-orang yang pernah tergabung atau ikut Salasa Keiji ini prestasinya itu dari level RT, RW sampai level kecamatan, kabupaten, nasional sampai internasional. Jadi member Salasa Keiji atau yang tergabung di dalam Salasa Keiji, alhamdulillah itu udah sampai naikin merah putih, bukan cuma juara nasional. Kayaknya semua orang tahu lah, gak usah saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah Salasa Keiji saya sangat senang sekali karena menjadi bagian dari pembinaan atlet-atlet Indonesia menuju prestasi yang puncak, menuju prestasi dalam multi event internasional. Oke, kalau sekarang kita lihat member tergabung, mungkin kita lihat di WhatsApp grup ya, WAG Salasa Keiji ini hampir 300 orang, dan boleh dibilang 80%-nya adalah goeser aktif. Dan untuk tergabung di dalam grup Salasa Keiji gampang aja, cukup ikutan Salasa Keiji selama 4 kali dalam 1 bulan tidak putus, otomatis akan masuk di WhatsApp grup Salasa Keiji yang otomatis menjadi member Salasa Keiji. Tapi kalau tidak masuk dan tidak ikutan 4 minggu dalam 1 bulan, otomatis keluar lagi. Oke, jadi Salasa Keiji ini dari dulu sebetulnya udah lebih dari hampir 10 tahun kita menerapkan sistem poin. Yang artinya apa? Sistem poin ini cukup panjang karena Salasa Keiji ini dulu berlangsung selama 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun itu sangat panjang, kita rubah Salasa Keiji ini per 6 bulan kita bikin poin panjang. Sehingga poin mingguan itu, poin kecil ini kalau dijumlahin menjadi banyak dan menjadi pemenang. Dan poin-poin yang panjang ini juga sesuai dengan falsafah Salasa Keiji bahwa kita ini membangun rutinitas, bukan membangun eksklusivitas. Sehingga penting kehadiran itu. Dengan banyaknya kehadiran, otomatis kita bisa melihat bahwa dia adalah goeser yang rajin, yang otomatis goeser yang rajin ini adalah goeser yang kuat ke depannya. Dan alhamdulillah dengan cara-cara seperti ini, Salasa Keiji ini memiliki juara-juara nasional baik di level main elite, main open, woman open, sampai ke main master. Jadi hampir di tiap event di luar Jawa Barat, pasti aja ada yang nyangkut dari Salasa Keiji. Jadi Salasa Keiji cukup eksis membawa nama ini ke dalam event-event multinasional. Sebetulnya di Bandung itu mau nggak mau orang Bandung tuh pasti bisa nanjak. Kenapa? Karena kontur tanah di kota Bandung itu turun naik. Dan untuk bisa ikut Salasa Keiji sebetulnya nggak harus kuat. Karena Salasa Keiji itu berproses. Contohnya ada orang baru pindah rumah ke Bandung. Dulu ke Lembang dia 1 jam. Setelah dia goes setiap hari dengan program yang sederhana aja, ke Lembang bisa 40 menit. Dan begitu jantungnya udah sehat, dia mulai program jantung copot. Jadi yang tadi 40 menit menuju 35 menit dan makin dia banyak latihan, jantungnya makin kuat, makin stabil, itu bisa di bawah 30 menit. Tapi proses. Hampir semua yang melakukan proses 3, 4, 5, 6 bulan sampai 1 tahun itu terus terang di Salasa Keiji walaupun cuma main 30 menit mereka akan jadi juara seperti itu. Dan di Bandung itu yang cukup menarik adalah mereka tuh latihan kadang-kadang nggak mau barengan. Beda sama di daerah-daerah lain atau di ibu kota kalau latihan rame-rame. Kalau di Bandung itu kadang-kadang lucu. Saya latihan sendiri, ketemu orang lain juga latihan sendiri. Ya namanya juga kalau juara kan di podium 1 orang ya, bukan rame-rame. Ngapain juga latihan rame-rame. Jadi di Bandung itu harga dirinya sangat mahal. Apalagi sesama Salasa Keiji itu selalu itu saling nyalip. Jadi lucu banget kadang-kadang di Bandung kalau orang lain yang nyusul yang nggak dikenal dibiarkan saja. Tapi kalau teman dekat yang nyusul itu nggak dikasih pasti. Jadi memang seperti itu. Jadi mereka akan melakukan latihan sendiri-sendiri yang katanya jauh dekat saya nggak tahu lah. Tapi kalau lihat dari Strava-nya rata-rata mereka yang latihannya seminggu 300 sampai 500 kilo dijamin Salasa Keiji-nya di bawah 30 menit itu udah pasti. Dan tapi banyak juga yang orang-orang itu latihan Strava-nya nggak dinyalain. Jadi kita nggak tahu kuat. Itu pun terjadi. Dan kalau dibilang pakai doping nggak mungkin lah orang Bandung kere-kere nggak akan kebeli. Paling jauh juga beli neonapasin sama Ponstan. Nggak mungkin lah mereka kuat gara-gara begituan. Beli narkoba ya nggak mungkin lah kere, orang sepedanya juga jelek-jelek. Jadi nggak mungkin lah kalau doping-dopingan, pasti latihan secret training, saya yakin. Itu aja. Oke. Salasa Keiji itu sebulan itu ada rata-rata 4 kali hari Selasa, walaupun ada kadang-kadang Selasanya 5 kali dalam 1 bulan. Tapi di Selasa terakhir dalam 1 bulan itu ada segmen khusus karena kita finishnya bukan di kota Lembang, tapi naik lagi ke Tangkuban Perahu Cikole. Jaraknya menjadi sekitar 25 kilo, bukan 12 km. Oke, biasanya mempersiapkan Salasa Keiji di minggu keempat itu mereka biasanya udah melakukan long ride dengan istirahat yang cukup dan nutrisi-nutrisi khusus. Tapi di Bandung saya masih ngelihat bahwa juara-juara Salasa Keiji ini tidak banyak melakukan persiapan yang seperti atlet pro lah, dari mulai injek vitamin ini itu, minum vitamin ini itu, kayaknya hampir semuanya rata-rata juara Salasa Keiji cuman vitaminnya cuman level warteg doang kok konsumsinya. Mereka lebih banyak latihannya, makannya mah kumaha engke, tapi istirahat saya cukup. Saya lihat begitu aja. Dan itu pun dengan konsumsi yang natural mereka masih cukup baik dan berjaya di event-event nasional. Kalau outfit ya, oke, dari sepeda ya, saya lihat gini, yang paling penting apa? Mungkin solnya ada di frame. Kemudian nomor 2 apa? Group setnya sama wheel setnya. Yang lain apa? Oh, ada outfitnya, ada sepatunya. Oke lah, kalau sepeda katanya penting peleknya, baru mikir bearing keramik. Kalau outfit saya pikir di Salasa Keiji cukup menarik. Yang pakai baju body fit full ketat seperti PNS mechanism dan lain-lain. Kayaknya disalip-salip aja tuh sama pakai yang baju kedodoran. Saya juga bingung. Bahkan yang pakai baju outfitnya full disusul sama BMX yang pakai baju ala pantai. Jadi saya pikir outfit kayaknya nggak penting di Salasa Keiji. Nomor 1 dengkul. Itu kejadian kok ya. Jadi yang baju-baju ketat itu nggak yakin. Jadi menurut saya special outfit buat Salasa Keiji nggak ada. Tapi
Salasa Kaiji itu memiliki outfit yang diberikan kepada juara-juaranya, baju sepeda normal aja, yang body fit aja, dan baju biasa. Jadi kalau saya pikir untuk Salasa Kaiji atau untuk menangkom di Salasa Kaiji perlu baju sesuatu yang khusus, saya rasa nggak ada. Contohnya Aki-Aki juara nasional dan lain-lain, Pak Har tadi pakai baju yang paling gede. Orang lain pengen fit, dia nggak mau fit. Kenapa? Karena kalau dikasih baju fit, Pak Har tadi bilang, pisang cuma masuk 1. Sementara kalau pakai baju kendor, long ride bisa masuk 6 pisangnya. Jadi dia pakai baju yang biasa aja. Jadi menurut saya dengan melihat orang-orang seperti itu, outfit adalah nggak terlalu penting lah di Salasa Kaiji. Jadi apapun bisa menang. Teman-teman, kalian semua harus olahraga dan gak harus sepeda, gak harus lari, gak harus apa. Tapi pilihlah satu olahraga dalam hidup kamu. Saya memilih sepeda karena saya udah gak bisa lari. Lutut saya sudah cedera yang kiri dan dengan bersepeda, terus terang saya bisa menjadi lebih sehat, saya bisa makan kambing lagi, darah tinggi saya turun, jauh dari stroke. Jadi mudah-mudahan teman-teman bersepeda itu terus karena olahraga sepeda itu low impact, bisa dilakukan oleh siapapun. Apalagi kita tahu bahwa di sepeda itu ada 5 zona, gak seperti di lari. Jadi sepeda itu sangat gentle sekali, sangat lembut sekali. Bisa dipush sedikit-sedikit, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Sedangkan di lari tidak bisa. Jadi buat yang berumur, saya merekomendasikan sepeda sebagai salah satu olahraga alternatif untuk membuat kita sehat. Saya Tara, jangan lupa ikuti Local Legend Magelang 2024. Oke, ditunggu.